Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu analisis bangun ruang, yaitu jarak titik ke garis. Karena kita kemarin sudah belajar jarak titik ke titik. Oke, di sini kita punya titik A, kemudian kita punya garis BC. Dari titik A ini, kalau kita mau cari jarak titik A ke garis BC, itu kita tarik dari garis A, itu garis yang tegak lurus dengan BC. Ya, tegak lurus ya, pastikan dia tegak lurus. Nah, kemudian, karena kita nanti akan butuh komponen lain untuk menghitung jarak titik A ke, katakanlah A aksen ya, kita nanti bisa menarik garis dari A ke B dan A ke C. Ya, saya kebalik ya. Ya, kita butuh satu komponen. Nah, semisal dalam suatu kubus ini kita nanti akan mencari jarak antara titik A dan garis EC. Oke, sebelum kita ke contoh soal, ini ada beberapa konsep yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah Pythagoras. Kita punya segitiga ABC dengan sisi A kecil ini adalah di depan di sudut A. Dan sebagainya. Nah, untuk mencari sisi miringnya, kita punya rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi A, itu kita punya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan kemudian untuk mencari sisi B, ya ini harusnya A ya, yang ini ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Yang kedua adalah konsep dasar trigonometri. Ya, segitiga sama, cuma kita beda ada sudutnya alfa di sini. Untuk mencari sinus alfa itu kita bisa membagi antara A dibagi dengan C, atau singkatannya depan dibagi miring ya kalau sinus. Kemudian kalau kosinus, samping dibagi miring. Kalau tangen berarti samping sudut alfa ya dibagi dengan depannya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada luas segitiga. Luas segitiga ya, berarti kalau kita sudah tahu itu luas segitiga itu alas kali tinggi. Nah, di sini kita punya dua segitiga yang berbeda. Segitiga yang pertama, luasnya itu adalah setengah kali AB kali CD. Ya, AB, CD. Kemudian segitiga yang kedua, itu setengah dikali AC dikali BC. Ya, sama-sama alas kali tinggi, tapi beda bentuknya. Terus yang keempat, mohon maaf, itu dalil proyeksi segitiga. Kita punya segitiga di situ, ya, seperti bentuknya yang tadi. Nah, untuk mencari C, itu kita pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Baiklah, mari kita bahas soal nomor 1. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik G ke garis DC adalah, karena konsepnya tadi adalah garis G, titik kita tarik ke garis sedemikian sehingga garisnya itu tegak lurus dengan garis tujuan, maka ini kita simpulkan, kita ambil ini adalah garis GC. Berarti jaraknya adalah, iya betul, 10 cm. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis BD, maaf ini bukan titik F, tapi ini titik G. Nah, oke, kita berarti garis BD ini G ke sini. Berarti ini adalah yang tegak lurus. Kita peroleh segitiga GDB. Oke, dengan GD, dengan GD dan GB-nya sama. Begitu juga berarti dengan BD-nya. Oke, berarti kita gambar di sini. G, D, B. Ini garis lurusnya.
tegak lurus. Ini 10 akar 2 ya, karena dia diagonal sisi. Nah, karena dia sudutnya sama, di sini 60, di sini 60, nah otomatis di sini harus 60 juga di sini kan, 60 derajat. Dimana ini nanti adalah 10 akar 2, ini dibagi 2 karena ini sama ya, 5 akar 2, 5 akar 2. Nah, PR kita adalah mencari G aksen. Ya, G aksen, panjang dari G aksen. Bisa kita gunakan Pythagoras, berarti G aksen sama dengan akar. Ya, kita langsung aja 10 akar 2 kita kuadratkan ditambah 5 akar 2 kita kuadratkan. 10 akar 2 dikuadratkan itu adalah 200. 5 akar 2 dikuadratkan itu ada 50. Maaf, ini harusnya kurang karena yang kita cari adalah G aksen. Ya. Berarti sisi miring dikurangi sisi yang bawah. Oke, jadi kita peroleh akar 150. Jadinya kita peroleh di sini ya 150 itu adalah 25 kali 6 ya. 5-nya keluar berarti 5 akar 6 untuk G aksennya. Baiklah, untuk soal yang nomor 3 diberikan balok ABCD EFGH dengan rusuk AB sama dengan 4 cm, BC 3 cm, dan AE itu adalah 5 cm. Jarak titik D ke garis BH adalah, garis BH di sini, titik D-nya ke sini ya. Berarti kita punya di sini segitiga ya. Oke, berarti bisa kita ambil bentuk gambarnya seperti ini. Ini D, ini B, ini H. Oke, kita ambil di sini. Nah, yang sudah kita ketahui apa nih? DH itu sama aja tinggi. Tinggi berarti 5 kan. Terus yang belum kita ketahui ada DB sama BH. Oke, pertama kita cari dulu BD-nya. BD itu adalah ini diagonal sisi dari alas, yaitu berarti BD sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 9 tambah 16 akar 25, jadinya 5. Oke, BD-nya kita ketemu 5. Selanjutnya kita cari BH. Oke, nyari BH-nya berarti kan kita pakai ya diagonal sisi yang di sini dan DH. Berarti BH sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 25, yaitu sama aja 5 akar 2 ya, langsung aja. Kalau sama begini langsung seperti itu. Nah, kita udah tahu semua panjangnya. Nah, kemudian kita perlu apa sih di sini? Kita perlu misalkan ini DD aksen ya berarti ya, DD aksen. Nah, kita tahu bahwa luas segitiga itu kita punya dua cara. Yang pertama, setengah alas kali tinggi. Ya kan, yang jelas setengah alas kali tinggi. Nah, yang pertama yang kita anggap alas dan tinggi itu adalah alasnya ini BD. Ini kita anggap sebagai alas. Dan tingginya itu adalah DH. Ini tinggi. A1, T1. Alas 1, tinggi 1. Berarti nanti setengah BD kali DH nanti harus sama dengan luasnya ketika kita menggunakan BH sebagai alas dan DD aksen sebagai tinggi. Ya, berarti setengah BH dikali DD aksen. Nah, kita tahu setengahnya langsung kita coret aja. BD kita tahu 5. DH berapa di situ? DH 5. Oke, BH-nya 5 akar 2. DD aksennya belum tahu. Oke, yang kita cari ini kan. Kita coret di sini. Berarti nanti DD aksennya sama dengan 5/6.
akar 2 di sini ya, ini pindah ke sini. Kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Kita peroleh 5/2 akar 2. Berarti jarak titik D ke garis BH itu adalah 5/2 akar 2. Sekian untuk pembahasan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.